Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Noviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-nas dalam usul fiqh. Bagian pertama yaitu tentang pengertian al-nasikh. Kata nasikh dapat berarti pengganti atau menukar, membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya. Sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Singkatnya, dalam Al-Quran dan tafsirnya disebut nasikh ialah ayat yang menasakh dan mansukh ialah ayat yang dinasakh. Sedangkan pengertian nasikh secara terminologi menurut Manna' Halil Al-Qatan sebagai dikutip dalam buku studi ilmu-ilmu Al-Quran, nasikh ialah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum khitab atau syara' yang lain. Berikutnya, dalam nasikh diperlukan syarat-syarat berikut. 1. Hukum yang dimansukh adalah hukum syara'. 2. Dalil menghapus hukum tersebut adalah kitab syar'i yang dalam lebih kemudian dari kitab yang dihukumnya mansukh. 3. Kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dalam waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dan berakhirnya waktu tersebut. Yang demikian tidak dinamakan nasikh. Selanjutnya, menurut tinjauan ahli tafsir jenis-jenis nasikh bagi ulama yang memandang adanya nasikh dalam Al-Quran berdasarkan kejelasan dan pencakupannya, an-nasikh dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. An-nasikh sarih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya, ayat tentang perang Khitan pada ayat 65 surat Al-Anfal yang mengharuskan 1 orang muslim melawan 10 orang kafir. Yang kedua, nasikh dhimmi, yaitu jika terdapat 2 nasikh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-keduanya diketahui waktu yang turunnya. Ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Contohnya, ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 180. Ketiga, nasikh kulli, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya, ketentuan iddah 4 bulan 10 hari dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Yang terakhir, nasikh juz'i, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi bagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang bersifat muqayyad. Contohnya, hukum daerah 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi pada surat An-Nur ayat 4. Pembagian al-nasikh. Umumnya, para ulama membagi nasikh menjadi 4 bagian, yaitu nasikh sunnah dengan sunnah. Contohnya, larangan ziarah kubur yang dinasikh menjadi boleh. Hadis seperti dirawatkan dalam Al-Tirmizi yang berarti, sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah. Yang kedua, nasikh sunnah dengan Al-Quran. Contohnya, seperti salat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menjadi menghadap Ka'bah di Masjidil Haram setelah turun ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil ayat Al-Quran, kemudian dinasakhkan dengan dalil ayat Al-Quran pula. Yang terakhir, keempat, nasikh Al-Quran dengan sunnah. Nasikh jenis ini menurut Syekh Manna' terbagi menjadi 2, yaitu nasikh Al-Quran dengan hadis ahad dan nasikh Al-Quran dengan hadis mutawir. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasikh menjadi 3 macam, yaitu nasikh bacaan dan hukum, nasikh hukum sedangkan bacaan tetap ada, nasikh bacaan sedangkan hukumnya tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma
taufik illa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.